مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, kembali lagi di channel Cinta Islam. Pada video kali ini kita akan menceritakan kisah seorang pemuda dan sebuah apel. Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dikisahkan ada seorang pemuda yang ingin pergi menuntut ilmu. Di tengah-tengah perjalanan dia haus dan singgah sebentar di sungai yang airnya jernih. Dia langsung mengambil air dan meminumnya. Tak berapa lama kemudian, dia melihat ada sebuah apel yang terbawa arus sungai. Dia pun mengambilnya dan segera memakannya. Setelah dia memakan segigit apel itu, dia segera berkata, "Astagfirullah." Dia merasa bersalah karena telah memakan apel milik orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu. Apel ini pasti punya pemiliknya. Lancang sekali aku sudah memakannya. Aku harus menemui pemiliknya dan harus menebus apel ini. Akhirnya, dia menunda perjalanannya menuntut ilmu dan pergi menemui sang pemilik apel dan menyusuri bantaran sungai untuk sampai ke rumah pemilik apel. Tak lama kemudian, dia sudah sampai ke rumah pemilik apel. Dia melihat kebun apel yang apelnya tumbuh dengan lebat. Kemudian dia berkata, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," jawab seorang lelaki tua dari dalam rumahnya. Pemuda itu dipersilakan duduk dan dia pun langsung mengatakan segala sesuatunya tanpa ada yang ditambahi dan dikurangi, bahwa dia telah lancang memakan apel yang terbawa arus sungai. "Berapa harus kutebus harga apel ini? Agar kau rida apel ini aku makan, bapak tua?" tanya pemuda itu. Lalu bapak tua itu menjawab, "Tak usah kau bayar apel itu. Tapi kau harus bekerja di kebunku selama 3 tahun tanpa dibayar. Apakah kau mau?" Pemuda itu tampak berfikir, karena untuk segigit apel dia harus membayar dengan bekerja di rumah bapak itu selama 3 tahun, dan itu pun tanpa digaji. Tapi hanya itu satu-satunya pilihan yang harus diambilnya agar bapak itu rida apelnya ia makan. "Baiklah pak, saya mau." Alhasil, pemuda itu bekerja di kebun sang pemilik apel tanpa dibayar. Hari berganti hari, minggu, bulan dan tahun pun berlalu. Tak terasa sudah 3 tahun dia bekerja di kebun itu. Dan hari terakhir, dia ingin pamit kepada pemilik kebun. "Pak tua, sekarang waktu kerjaku di tempatmu sudah berakhir. Apakah sekarang kau rida kalau apelmu sudah aku makan?" Pak tua itu diam sejenak. Kemudian menjawab, "Belum." Pemuda itu terhenyak. "Kenapa Pak Tua? Bukankah aku sudah bekerja selama 3 tahun di kebunmu?" "Ya, tapi aku tetap tidak rida jika kau belum melakukan satu permintaanku lagi." "Apa itu Pak Tua?" "Kau harus menikahi putriku. Apakah kau mau?" "Ya, aku mau," jawab pemuda itu. Bapak tua itu mengatakan lebih lanjut, "Tapi putriku buta, tuli, bisu dan lumpuh. Apakah kau mau?" Pemuda itu tampak berfikir, bagaimana tidak? Dia akan menikahi gadis yang tidak pernah dikenalnya. Dan gadis itu cacat. Dia juga buta dan tuli, dan juga lumpuh. Bagaimana dia bisa berkomunikasi nantinya? Tapi dia pun ingat kembali dengan segigit apel yang telah dimakannya. Dan dia pun menyetujui untuk menikah dengan anak pemilik kebun apel itu untuk mencari rida atas apel yang sudah dimakannya. "Baiklah pak, aku mau." Segera pernikahan pun dilaksanakan. Setelah ijab dan kabul, sang pemuda itu pun masuk kamar pengantin. Ia mengucapkan salam dan betapa kagetnya ketika dia mendengar salamnya dibalas dari dalam kamarnya. Seketika itu pun dia berlari keluar mencari sang bapak pemilik apel yang sudah menjadi mertuanya. Dalam larinya itu, ia bergumam, "Ya Allah, ampunilah aku." Ia berucap demikian karena takut yang di dalam bukanlah istrinya, sehingga bisa timbul fitnah dan bisa terjebak kepada kategori kalwat.
Yang terlarang yaitu berdoa dengan orang yang bukan muhrimnya. Kemudian, ia pun bertemu pemilik kebun ataupun mertuanya dan bertanya, "Hai ayahanda, siapakah wanita yang ada di dalam kamar pengantinku? Kenapa aku tidak menemukan istriku?" Bapak tua itu pun tersenyum dan menjawab, "Masuklah nak, itu kamarmu, dan yang di dalam sana adalah istrimu." Pemuda itu pun tampak bingung dan berkata, "Tapi ayahanda, bukankah istriku buta? Tuli, tapi kenapa dia bisa mendengar salamku? Bukankah dia bisu? Tapi kenapa dia bisa menjawab salamku?" Bapak tua itu pun tersenyum dan menjelaskan, "Iya, dia memang buta. Buta dari segala hal yang dilarang oleh agama. Buta dari segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tuli dari hal-hal yang tidak pantas didengarnya dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memang bisu dari hal-hal yang sifatnya sia-sia dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lumpuh karena tidak bisa berjalan ke tempat-tempat yang maksiat." Pemuda itu pun hanya bisa terdiam dan mengucap lirih Subhanallah, dan mereka pun hidup berbahagia dengan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.